Mereka adalah prajurit Tenaya, mengambil tempat untuk menerima defile. Ya, lanjutkan. Kopassus
ucapkan banyak terima kasih atas kerjasama selama ini membantu Kopassus dalam segala bentuk kegiatan. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih, dan kerjasama tersebut mohon bisa dilanjutkan dengan Komandan Jenderal yang baru. Salam buat semua rekan-rekan dimanapun bertugas. Demikian, terima kasih. Mayor Jenderal TNI Wisnu Bawatenaya, kerjasama yang telah dibangun antara Kopassus dengan rekan-rekan wartawan, saya berharap kita lanjutkan dengan segala dan kegiatan yang akan kita rencanakan ke depan. Berikutnya seperti yang disampaikan oleh Pak Wisnu tadi, dan sekarang saya melanjutkan kepemimpinan beliau, prinsip kebijakan beliau yang sangat bagus akan saya teruskan bersama-sama prajurit Kopassus untuk terus mengabdi dengan karya-karya nyata yang positif untuk prestasi-prestasi demi nama baik satuan, bangsa dan negara. Prajurit-prajurit Kopassus memang dididik untuk tidak cengeng, untuk berani, untuk ulet, dan mampu menghadapi tugas dalam setiap tantangan dan situasi. Seperti prajurit Sersan II Nicholas, itulah standar prajurit-prajurit Kopassus. Semoga seluruh prajurit Kopassus seperti Nicholas, dan memang kita didik seperti itu. Seperti disampaikan pejabat lama Pak Wisnu, 7 huruf profesional, menjabarkan komando setiap huruf. Itulah real adanya, agar seluruh prajurit fokus kepada tugasnya, menjadi prajurit-prajurit yang profesional, sehingga bisa memberikan dharma bakti yang terbaik untuk rakyat, untuk bangsa dan negara. Namanya dan doanya para sesepuh dan seluruh rakyat Indonesia agar kami bisa tetap profesional dan selalu bersama-sama dengan rekan-rekan pers atau wartawan yang saya banggakan. Terima kasih. Intern satuan tadi Mas sudah lihat sendiri, itu luar biasa, memberikan sesuatu pujian atau reward kepada prajurit di forum yang resmi dalam upacara. Itu suatu hal yang luar biasa, sehingga berdampak positif, diharapkan berdampak positif kepada yang bersangkutan, kemudian kepada rekan-rekannya. Berharap yang bersangkutan tidak sombong, tidak besar kepala, justru akan lebih introspeksi, dan rekan-rekan prajurit yang lain terpacu untuk berbuat yang terbaik. Diam bukan berarti tidak tahu, diam adalah sesuatu kemampuan yang tersimpan. Pada saatnya diperlukan keluar dengan cepat menyelesaikan masalah. Kemudian itu penghargaan dari satuan dalam forum upacara resmi. Kemudian Bapak Kepala Staf Angkatan Darat kemarin pada saat kami setelah selesai sertijab, belum menyampaikan rasa bangga dan penghormatannya kepada Kopassus, terutama kepada Sersan II Nicholas. Dan tadi oleh Bapak Wisnu sudah disampaikan rasa hormat dan terima kasihnya, penghargaan yang tinggi dari pimpinan Angkatan Darat. Dan dari pemerintah diwakili Bapak Menko Polhukam, seyogyanya sore ini jam 5 akan diterima. Namun karena ada acara ini dan sudah dilaporkan, beliau justru senang, lanjutkan dulu acara intern, dan besok jam 9 yang bersangkutan akan diterima Pak Menteri di kantor. Dan itu atas nama pemerintah. Ya, mudah-mudahan doa rekan-rekan wartawan, prajurit-prajurit kami seperti Nicholas semua. Terima kasih. Pak, untuk aksi mendadak Kopassus, Nicholas adalah seorang prajurit yang memiliki panggilan tugas, melaksanakan tugas di luar atau melebihi panggilan tugas. Karena yang bersangkutan tidak hebat, tapi terlatih. Dengan kemampuannya yang telah dilatih di Kopassus ini, maka beliau memiliki naluri tempur dan naluri intelijen yang tinggi. Melihat lingkungan situasi yang tidak sewajarnya. Kok ada mobil angkot tiba-tiba lampunya mati, kemudian di dalam ada suara gaduh. Curiga. Maka dengan motor yang ada mendekat kepada mobil itu, dengan kemampuannya, dengan keberaniannya, dengan segala sesuatu yang dia miliki, maka dia memberanikan diri, menganggap beberapa orang yang diangkut tadi kecil. Saya prajurit Kopassus, maka dia menggertak orang-orang yang tidak bertanggung jawab di dalam angkot tadi, yang terakhir menggunakan helm, dilempar ke dalam. Dan akhirnya
mereka mengurungkan niatnya dengan membuang wanita yang menjadi korbannya itu ke aspal. Dengan cepat Nicholas menyelamatkan dulu, diselamatkan. Setelah diselamatkan, segera menggunakan handphone yang ada, komunikasi dengan pihak-pihak terkait, terutama polisi. Dan alhamdulillah, data yang diberikan oleh Nicholas, polisi bisa menindaklanjuti dengan cepat. Dalam 1 jam, Nicholas sudah bisa ditangkap. Coba bayangkan, Anda bisa bayangkan apabila teman-teman kita yang tidak bertanggung jawab itu bersenjata. Berarti kan dia pasti menembak Nicholas. Nicholas sudah berpikir, lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas. Itu dia yang katakan tadi, bagus, keberanian K itu keberanian ciri utama. Kurang Ciri dikit penakut, kurang banyak jadi pengecut. Berani jatuh juga handphone. Tadi badannya kecil tapi besar nyalinya. Ya, jadi saya hormat betul dengan Sersan 2 Nicholas. Jadi Beliau putra Papua. Jadi Putra prajurit Kopassus ini tanpa senjata pun dengan kekuatan apapun dalam situasi tertentu mampu untuk mengatasi. Insya Allah dengan kemampuan yang sudah diberikan kepada prajurit-prajurit, mereka berani, mandiri, dan bisa secara organisasi atau unit kecil untuk melakukan hal-hal yang positif. Tadi sampai Pak, kita bukan hebat tapi terlatih, selalu beriman dan bertawakal Tuhan. God bless Vitas. Terima kasih. Atas lindungannya. Terima kasih. Terima kasih ya. Mohon perhatian disampaikan kepada seluruh pasukan agar menuju kesatuan Kopassus. Turun dikit, turun dikit. Turun dikit. Manjada, wajada. Iya Pak. Siap. Badannya kecil, besar nyalinya. Siap. Ya. Mantap. Lagi. Badannya kecil, besar nyalinya. Masih wawancara, Wi. Dan saya berusaha untuk melihat para pelaku yang ada di dalam angkot tersebut. Tetapi saya tidak dapat memastikan dan tidak dapat mengenal para pelaku yang ada di dalam angkot tersebut. Dan saya membuntutin sampai tepat di depan Monas Makostrat. Gambir saya turun dari motor dan segera mengejar angkot tersebut karena angkot tersebut berjalan menyusuri jalur busway. Siap, pacar saya taruh di saya suruh parkir di motor tunangan saya. Pacar titik dulu. Pacarnya nomor 2 berarti. Setelah itu saya kejar, saya melemparkan helm ke arah angkot tersebut. Tetapi angkot tersebut berusaha untuk kabur lagi dan dalam kecepatan tinggi dia berjalan. Setelah itu helm yang saya lemparkan tidak nyampe ke angkot tersebut dan saya kembali mengendarai sepeda motor saya sampai tepatnya di depan Mahkamah Agung. Saya melihat korban sudah dibuang di samping trotoar. Dan setelah itu saya berhenti dan saya berusaha menenangkan si korban. Saya bilang, kamu tenang saja, kamu tidak usah takut sama saya. Kamu aman sama saya. Sekarang kamu ikut saya, kita ke pos polisi untuk melaporkan kejadian ini. Ya baik, itu saja. Saat itu Anda memiliki senjata atau memang dalam Seragam lengkap atau tidak? Saya berstatus dinas cuti. Jadi saya tidak memakai seragam lengkap. Saya tidak membawa senjata api. Apa yang ada dalam pikiran Anda dan Anda mau melakukan hal itu? Yang ada dalam pikiran saya bagaimana caranya si korban harus selamat dan tidak boleh terjadi kasus pemerkosaan.
Itu saja. Jadi naluri prajurit Kopassus itu yang Anda kedepankan dalam mengatasi. Iya, betul. Saya sebagai prajurit komando yang terdiri dari huruf K adalah keberanian adalah ciri utama. Itu yang saya pakai di setiap tugas atau dimanapun saya berada. Kasih sudah dia buktikan nih keberanian ya. Komando! Makasih ya. Ya, siap-siap Jenderal. Komando! Siap.